Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi kita di mata kuliah Klimatologi untuk Perancangan Lanskap. Kali ini di materi kelima yaitu pengamatan iklim mikro, teknik pengumpulan data atmosfer untuk analisis tapak. Saya perkenalkan kembali, tim dosennya adalah saya sendiri, Faris Harindra Syam, dan ada Bu Ramadhani Fitri dan Pak Beni Iskandar. Baik, sebelum kita mulai ke dalam materinya, eh, kembali saya ingatkan di budaya di Pancabudi tentang mutiara hikmah Pancabudi. Di situ ada beribadat seperti Nabi, berprinsip dalam hidup seperti pengabdi, berabdi sebagai pejuang, berjuang sebagai prajurit, dan berkarya seperti pemilik. Ada juga piagam Pancabudi yaitu abdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, abdi kepada negara, abdi kepada nusa, abdi kepada bangsa, dan abdi kepada dunia. Selain itu, saya ingatkan juga ada 7 nilai dasar yayasan Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya, yaitu menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, lalu bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah dan tidak jaim, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa ataupun tidak mau, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela, lalu patuh pada pemimpin dan mentaati aturan. Kemudian ada konsep tamadun mandiri di kampus kita, di kampus Universitas Bangun Pancabudi, yaitu konsep tamadun yang berasal dari kata Arab, yaitu madana yang berarti kehalusan budi dan kesopanan tingkah laku, sebagai pelahiran keseluruhan budaya spiritual dan material dalam sebuah komunitas. Dan ada mandiri sebagai suatu tindakan untuk berpikir kreatif dan penuh inisiatif, serta bertindak bebas dan terukur, menggambarkan suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, terukur, berpikir dan bertindak kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan dan memberikan warna positif bagi lingkungan di mana dia berada. Jadi 4 hal ini akan selalu diingatkan dan menjadi nilai-nilai yang diharapkan menjadi eh, nilai etika dari setiap sivitas akademika Universitas Bangunan Pancabudi. Kita masuk ke materinya pengamatan iklim mikro, teknik pengumpulan data atmosfer untuk analisis tapak. Materi ini memberikan keahlian praktis bagi mahasiswa dalam mengukur dan menganalisis kondisi lingkungan spesifik pada suatu tapak ya. Jadi nantinya di dalam bahan ajar ini ada 4 hal, yaitu metode pengukuran, identifikasi variabel, analisis data, dan penyusunan laporan. Capaian pembelajarannya adalah setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu dapat menjelaskan proses pengamatan iklim mikro, mampu melaksanakan pengamatan iklim mikro, lalu mampu menghasilkan sebuah laporan pengamatan iklim mikro. Dari pertemuan sebelumnya, materi yang keempat, semoga teman-teman semua sudah mengakses bahan pertemuan 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi ini saya review dari pertemuan keempat saja dari yang minggu lalu. Eh, Dua prinsip fundamental yang menjadi inti dari seluruh pembahasan hari ini adalah yang pertama, kelola porositas angin. Jadi filter bukan blokir ya. Jadi ketika di pertemuan 4 kemarin kan kita ngebahasnya tentang angin ya. Angin dan hujan, angin dan presipitasi. Jadi pertemuan 4 kemarin kita belajar bahwa angin itu jangan diblokir di dalam site kita karena kita membutuhkan angin di site kita agar eh, kita dapat mengelola kelembaban di site kita gitu ya. Artinya kita butuh angin tersebut tetap masuk ke dalam site kita gitu ya. Bukan kita blokir tetapi kita filter. Jadi angin yang kencang gitu ya, angin yang kencang kita filter, tetap masuk anginnya ke dalam site. Dengan apa? Dengan vegetasi. Ya, vegetasi bisa fungsinya sebagai windbreak, bisa vegetasi fungsinya sebagai wind barrier gitu ya, bisa sebagai eh, pemecah tadi windbreak. Lalu ada kelola infiltrasi hujan. Jadi setiap presipitasi ataupun curah hujan itu kita
sebisa mungkin kita resapkan ke dalam tanah, bukan dibuang, bukan dilalukan langsung ke laut, bukan seperti itu konsepnya. Jadi yang kita inginkan adalah kita dapat eh, menyerap sebanyak-banyaknya air untuk mengurangi banjir gitu ya. Seperti itu. Nah, prinsip intinya adalah lanskap yang baik adalah lanskap yang mampu bekerja sama dengan gravitasi dan fluida. Fluida itu ya angin dan hujan gitu ya yang kita kelola di dalam lanskap. Yang jelas kita sebagai perancang lanskap itu harus mampu membaca kekuatan alam dan menjadikan sekutu dalam desain. Artinya kita kelola masalah sehingga dapat menjadi solusi dari lanskap kita. Berikut adalah pustaka untuk pertemuan kali ini. Pustaka utamanya ada 5. Silakan dibaca-baca, dicari dan dibaca pustakanya agar memperluas pengetahuan teman-teman semua. Masuk ke materi pengamatan. Yang pertama, saya beri judul dari teori ke lapangan. Setelah memahami konsep dasar klimatologi yang sudah 4 kali materi sebelumnya, teman-teman dapat mempraktikkan pengamatan secara langsung untuk iklim ya. Pertemuan ini dirancang agar mahasiswa mampu mengoperasikan alat ukur sebenarnya dan melakukan pemetaan iklim mikro secara mandiri di tapak nyata. Nah, target kompetensinya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengukur anomali termal antara area yang berbeda. Misalnya membandingkan permukaan aspal yang panas dengan kondisi sejuk di bawah pohon secara kuantitatif. Jadi targetnya adalah teman-teman mencoba gitu ya, mencoba mengukur misalnya suhu dan kelembaban di atas permukaan tanah yang dilapisi aspal gitu ya dengan yang tidak dilapisi aspal ataupun dengan yang tertutup rumput dan vegetasi gitu ya. Bisa dibedakan nantinya suhu dan kelembabannya di jam tertentu gitu ya. Di jam tertentu itu akan berbeda atau tidak gitu ya. Eh Definisinya adalah apa itu pengamatan iklim mikro? Pengamatan iklim mikro adalah pengukuran parameter cuaca pada ketinggian manusia. Jadi tinggi manusia ya, tinggi manusia. Jadi agar seragam, biasanya kalau kita mengukur eh, apa ya unsur iklim itu alat kita pegang pada tinggi tertentu. Apabila kita pegang setinggi dada, kita pegang setinggi dada di titik-titik yang lainnya gitu ya. Jadi tinggi 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, itu iklim yang eh, kondisi yang biasanya dirasakan oleh manusia gitu ya. Jadi 1,5 sampai 2 meter yang diukur. Lalu apa aja yang diukur yaitu yang pertama suhu udara, yang kedua kelembaban relatif, yang ketiga kecepatan angin, dan yang keempat suhu radiasi rata-rata. Artinya rata-rata penyinaran matahari ya. Nah, suhu udara ini kita ukur dengan termometer. Kelembaban adalah kandungan air di udara, kita dapat ukur dengan hygrometer. Biasanya eh, suhu dan kelembaban ini kita punya satu alat disebutnya termohygrometer. Biasanya disatukan tuh alatnya. Nah, kemudian kecepatan angin biasanya kita ukur dengan anemometer, lalu suhu radiasi rata-rata rata-rata radiasi matahari kita ukur bisa pakai luxmeter juga bisa sebetulnya ya. Nah, alat ukurnya ini ya, digital thermohygrometer. Kalau teman-teman punya ya silahkan pakai. Di laboratorium kita juga punya digital thermohygrometer. Lalu ada anemometer seperti kipas angin kecil ya. Anemometer ini ya. Jadi kita letakkan nanti dia akan mengukur kecepatan angin gitu ya pada berapa waktu ya. Lalu ada infrared thermometer, ya termometer gun istilahnya. Termometer gun. Sebentar ini saya mau kasih. Nah, yang ini tadi termometer, termohygrometer, yang ini termometer gun, lalu ada
Yang ini adalah anemometer, lalu ada light meter atau lux meter. Ini untuk mengukur eh, cahaya matahari ya, berapa lux gitu ya cahayanya. Lalu strategi pemilihan titik ukur. Tadi alat-alatnya ada 4 hal itu untuk mengukur 4 hal juga ya. Kemudian strategi pemilihan titik ukur prinsipnya adalah kontras dalam sampling. Jadi yang pertama kita sampling di area terbuka full full penyinaran istilahnya ya, full sun. Nah, full penyinaran matahari. Titik referensi tanpa naungan terpapar radiasi matahari penuh, biasanya area parkir tuh ya, yang penuh perkerasan dan terbuka. Lalu lapangan keras. Lapangan keras itu ya lapangan yang ditutupi paving block misalnya gitu ya, itu lapangan keras istilahnya. Lalu ada area teduh vegetasi di bawah pohon kanopi rindang untuk mencoba menangkap efek pendinginan. Lalu ada area teduh bangunan, itu juga diambil gitu ya, sama di area dekat elemen air. Nah, boleh dites tuh di 4 area tersebut untuk suhu kelembaban, penyinaran matahari, dan apa tadi? Angin ya, kecepatan angin. Waktu pengamatan yang efektif adalah eh, ada empat waktu juga untuk pengamatan yang efektif. Yang pertama ada jam 7 sampai jam 8 pagi. Ini untuk mengukur baseline pagi. Artinya mengukur 4 hal tadi, suhu, kelembaban, angin, dan radiasi matahari ketika pagi hari gitu ya. Lalu untuk mengukur siang harinya bisa di jam 11 sampai jam 13. Artinya jam 11 siang sampai jam 1 siang ya. Itu waktu kritis ketika matahari mencapai titik tertinggi. Nah, jadi di situ kita bisa lihat titik terpanas dalam satu hari itu dan titik terkering mungkinnya dalam satu hari itu puncaknya kita bisa ukur di jam 11 sampai jam 1 siang. Kemudian di sore hari ketika pelepasan panas maksimal dari permukaan bumi dan permukaan material-material di ruang luar itu dari jam 3 sampai jam 4 sore. Lalu di pendinginan sore ada di jam 5 sampai jam 6 sore. Itu cocok untuk mengamati eh, pendinginan ya. Jadi setiap waktu tersebut teman-teman bisa ukur eh, apa ya namanya? Ukur tadi ya suhu, kelembaban, angin, dan radiasi mataharinya di 4 titik dan di 4 waktu masing-masing titiknya. Nah, berikut adalah logika pengukuran suhu permukaan. Nah, jadi data suhu permukaan material itu ada karakter termalnya ya di setiap material. Dengan infrared thermometer biasanya kita bisa membandingkan secara langsung bagaimana aspal, beton, rumput, dan tanah merespon energi matahari yang sama. Nah, komparasi material itu mengukur seberapa panas permukaan aspal dibanding beton, rumput, atau tanah terbuka pada waktu yang sama. Lalu analisis heat storage ini mengetahui material mana yang paling lama menyimpan panas hingga malam hari. Lalu informasi vital untuk desain taman kota yang nyaman. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ya material mana yang paling lama menyimpan panas. Nah, jadi misalnya nih teman-teman mengukur panas di aspal, permukaan beton, permukaan rumput, dan tanah terbuka pada waktu pagi hari jam 7 sampai jam 8 tadi. Lalu jam 11 sampai jam 1 tadi ya. Nah, ketika jam 7 sampai jam 8 si aspal katakanlah masih 55 derajat gitu ya. Lalu naik ke 65 gitu misalnya. Lalu nanti di waktu sore dia masih di 60 derajat gitu kan. Lalu di ujung pengukuran dia kembali ke 55 misalnya seperti itu. Tapi yang di rumput ternyata di awal itu 28 misalnya, 28 derajat Celcius.
Lalu di siang hari dia mencapai di 34. Lalu nanti di sore hari ternyata dia sudah turun lagi ke 29 misalnya. Nah, artinya aspal hitam itu lebih dapat menahan panas ya istilahnya, menahan panas atau menyimpan panas di materialnya daripada si rumput. Jadi rumput lebih cepat, dia lebih lama panasnya, tapi lebih cepat dinginnya misalnya gitu. Nah, aspal hitam dia lebih cepat panas dan dia lama panasnya, tetap tetap panasnya itu tetap berdurasi lama gitu ya di material tersebut. Kita lanjut pemetaan aliran angin di lapangan. Jadi nanti teman-teman dapat menggunakan smoke test gitu ya. Smoke test itu eh, menggunakan asap tipis dari dupa gitu bisa ya, dupa dupa apa ya, incense itu juga bisa ya, incense atau aerosol gitu ya. Nah, bisa dilihat jadinya dari arah si asapnya itu perginya kemana gitu ya. Atau dengan pita benang ringan itu bisa untuk mengukur arah angin gitu ya, melihat arah anginnya kemana. Nah, nanti silakan dicatat anginnya ke arah mana, lalu ada data persepsi angin secara verbal, ada angin stagnan, tidak ada gerakan angin udara, gerakan udaranya, lalu ada yang spoi-spoi, angin nyaman, angin pelan gitu ya, atau ada angin kencang gitu ya mengganggu. Itu ada data persepsi juga. Jadi teman-teman boleh dicatat setiap titik yang diamati eh, kondisinya seperti apa. Lanjut ada pengukuran langit, sky view factor. Nah, di sini sky view factor adalah rasio luas langit yang terlihat dari sebuah titik di tapak terhadap total hemisfer langit bernilai 0 hingga 1. Nah, ini teman-teman tidak perlu lakukan gitu ya, hanya perlu dipahami. Ini adalah untuk mengukur, menentukan kemampuan satu titik melepaskan panas ke atmosfer. Jadi atmosfernya terlihat dari satu titik itu berapa luas langitnya gitu ya, sehingga eh, langit terbuka penuh di area tanpa halangan itu nilainya 1 biasanya, lalu yang sangat terbatas dia mendekati 0 gitu ya, di antara gedung-gedung, jadi tertutup gitu ya, tertutup langitnya. Jadi permukaan tanah dia tertutup sama sesuatu atau tidak. Nah, itu adalah sky view factor. Ada faktor manusia untuk pengamatan subjektif. Nah, tadi skala thermal sensation TSV, responden diminta menilai kondisi termal saat itu menggunakan skala Ashray 7 titik dari sangat dingin hingga sangat panas gitu ya. Sangat dingin, dingin, lalu cukup dingin, netral gitu kan. Lalu cukup panas, panas, sangat panas gitu ya. Lalu ada pelaksanaan survei lapangan, mahasiswa bertindak sebagai responden sekaligus surveyor gitu ya. Catat TSV di setiap titik ukur bersamaan dengan pengambilan data instrumen pada waktu yang sama persis. Nah, korelasi objektif subjektifnya bandingkan nilai TSV dengan data psychological equivalent temperatur atau indeks kenyamanan termal lainnya, lalu temukan apakah persepsi manusia selaras dengan angka yang terukur. Itu bisa dilakukan. Lalu ada teknik pencatatan data atau data logging. Nah, komponen tabel yang pengamatan yang wajib ada itu biasanya waktu pengukurannya tetap dicatat ya. Lalu kode dan nama titik lokasinya, foto dokumentasi titik ukur, lalu eh, TA itu temperatur ya, suhu dengan satuan derajat Celcius, RH relatif humidity ataupun kelembaban relatif itu satuannya persen, lalu ada kecepatan angin atau V satuannya meter per sekon atau meter per detik, lalu ada pencahayaan matahari gitu ya, itu derajat Celcius, ada suhu permukaan
material, lalu ada intensitas cahaya, berapa lux gitu ya. Lalu ada nilai TSV subjektif, ini yang dicatat. Nah, catatan lapangan kontekstual lagi untuk pengayaan itu ada kondisi tutupan awan. Boleh dicatat, oh kondisinya awannya cerah atau sebagian berawan ataupun mendung. Lalu kepadatan pejalan kaki di lokasi, lalu aktivitas yang sedang berlangsung, kondisi permukaan tanahnya basah atau kering, lalu anomali atau kejadian yang tidak terduga di lapangan. Lalu bagaimana visualisasi datanya? Bisa menggunakan peta isoterm. Nah, teman-teman bisa cari gimana sih peta isoterm itu. Eh, Gampangnya isoterm itu seperti peta topografi atau peta kontur ya. Eh, Hanya dia menghubungkan di dalam lokasi tersebut titik-titik mana saja yang suhunya sama gitu ya. Lalu titik mana saja yang suhunya ya sama ya, tinggi ke rendah. Lalu bagian nanti terlihat bagian mana yang dingin, bagian mana yang panas. Nah, eh, menganalisis hubungan antar unsur iklim, data lapangan paling berharga bukan pada nilai individual, melainkan pada hubungan antar variabel. Nah, inilah di mana analisis iklim mikro bertemu dengan pemahaman ekologis. Kenapa di bawah pohon kelembabannya lebih tinggi, tapi suhunya lebih rendah? Nah, hal ini karena di bawah pohon itu eh, ketika siang hari pohon itu kan dia berfotosintesis ya. Dia akan menyerap CO2 untuk kebutuhan fotosintesis. Maka stomatanya terbuka untuk menyerap CO2. Lalu airnya menguap. Nah, jadi tanaman itu pada siang hari melepaskan uap air ke udara untuk meningkatkan kelembaban relatif di sekitar pohon ataupun tanaman gitu ya. Lalu panasnya tersedot oleh si eh, apa tadi ya? Oleh si pohon tadi gitu atau si vegetasi tadi. Proses penguapan itu membutuhkan energi. Panas laten diserap dari udara lalu menurunkan suhu. Nah, tantangan dan sumber error dalam pengamatan, yang pertama radiasi langsung pada sensor. Nah, biasanya radiasi udara yang langsung pada sensor, sinar matahari langsung itu membaca nilai lebih tinggi dari kondisi aktualnya. Bisa saja itu bisa dihindari dengan selalu payungi sensor menggunakan pelindung radiasi. Jadi bisa pakai payung juga boleh gitu ya. Lalu ada human error dan kalibrasi alat. Nah, perbedaan kalibrasi antara alat yang satu dengan yang lainnya menghasilkan pembacaan yang tidak konsisten. Itu bisa. Nah, solusinya adalah bandingkan semua alat secara bersamaan di satu titik sebelum pengamatannya dimulai. Jadi cross calibration gitu ya. Lalu ada perubahan cuaca mendadak itu akan membuat error juga datanya. Awan yang tiba-tiba menutupi matahari dapat mengubah kondisi termal secara drastis di tengah pengamatan. Solusinya, catat tutupan awan setiap kali pengukuran dan tandai data yang dipengaruhi perubahan mendadak. Nah, aplikasi hasil pengamatan ke dalam desain. Jadi, data iklim mikro ini nantinya tujuan akhirnya adalah untuk kita aplikasikan ke dalam desain gitu ya. Nah, di mana kita dapat melakukan zonasi-zonasi aktivitas berdasarkan data. Nah, tempatkan area bermain anak, area duduk atau ruang komunitas di zona yang memiliki nilai suhu terendah berdasarkan hasil pemetaan isoterm. Jadi, aktivitasnya kita letakkan di wilayah suhu-suhu yang rendah. Jadi, nyaman si manusia ataupun pengguna untuk beraktivitas di area tersebut. Kemudian transformasi material hotspot. Nah, ganti material di titik panas dengan perkerasan berpori atau grass block untuk penutupan vegetasi ground cover yang memiliki albedo lebih tinggi dan mendukung evapotranspirasi. Jadi ketika ada perkerasan yang masif, bisa kita ganti dengan perkerasan yang berpori ataupun grass block ataupun langsung aja kita rumputkan gitu. Jadi atau albedonya lebih tinggi ya. Sudah saya jelaskan di pertemuan pertama albedo itu apa dan
ketika kita tutup dengan rumput, maka ada aktivitas evapotranspirasi di permukaan tapak, di permukaan tanah itu gitu ya, sehingga eh, terjadilah pendinginan di sekitaran lapangan rumput gitu ya. Lalu ada strategi penghijauan presisi. Prioritaskan penanaman pohon di koridor dengan suhu tinggi dan SPF besar, di mana naungan kanopi akan memberikan dampak pendinginan paling signifikan terhadap pengguna tapak. Nah, jadi di materi kali ini, di materi 5 ini, pengamatan iklim mikro lapangan adalah jembatan antara teori akademis dan praktek eh, perancangan yang bertanggung jawab. Nah, kita bisa simpulkan materi kali ini ada 3 poin kunci yang harus dibawa pulang dari materi kali ini. Yang pertama, kejujuran data lapangan. Jadi pengamatan langsung memberikan data yang tidak bisa diperoleh dari Google Maps ataupun stasiun BMKG ya. Karena stasiun BMKG itu memberikan data yang general, satu wilayah besar gitu ya. Nah, jadi iklim mikro itu berada di hanya di satu site gitu ya. Jadi eh, kalau kita pakai data BMKG, kemungkinan tidak bisa mewakili skala site kita gitu ya. Kemudian eh, kompetensi teknis itu wajib. Nah, jadi kemampuan mengoperasikan alat, mengukur suhu iklim, dan skill teknis fundamental arsitek lanskap profesional setara dengan kemampuan membaca peta topografi ataupun menggambar site plan. Jadi eh, ketika mengukur data di lapangan itu tetap teman-teman harus mengerti cara pakai alat gitu ya untuk mengukur iklimnya. Tapi sejauh ini alat-alat pengukuran iklim itu tidak terlalu sulit sih, yang sederhana-sederhana juga ada gitu ya. Lalu ada dasar argumen desain. Nah, data iklim mikro adalah amunisi presentasi proyek yang kuat karena kamu teman-teman semua akan dapat merekomendasikan penggantian aspal misalnya ya, dengan grass block ataupun data suhu permukaan yang kita ukur sendiri itu adalah bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Baik, berikut ada tugas untuk pertemuan kali ini, untuk materi yang saat ini ya, materi kelima. Silakan lakukan pengamatan iklim mikro sendiri di 3 titik kontras di lingkungan kampus ataupun di sekitaran tempat tinggal teman-teman semua. Ini adalah latihan paling fundamental dalam karir sebagai calon arsitek lanskap ya. Jadi latihan untuk mengukur eh, kondisi di site gitu ya. Nah, instruksi teknisnya adalah pilih 3 titik area terbuka, full sun, teduh pohon, dan teduh bangunan di sekitaran kampus ataupun di tempat tinggal teman-teman. Kedua, ukur parameter suhu, kelembaban, suhu permukaan, dan persepsi angin pada jam kritis, yaitu jam 11 sampai jam 1 dan jam 3 sampai jam 4. Kemudian dokumentasikan foto setiap titik ukur dan sudut yang konsisten sebagai bukti lapangan. Lalu tulis analisis di 1 halaman menjelaskan mengapa perbedaan terjadi berdasarkan prinsip yang sudah dipelajari. Alat dapat digunakan termohygrometer digital dan anemometer. Ini gampang ditemui sih. Lalu alternatifnya termohygrometer saku bisa dipakai, ataupun yang paling minimum adalah aplikasi di smartphone teman-teman seperti Weather Underground atau barometer dan altimeter sebagai estimasi. Nah, outputnya adalah tabel data, foto, dan analisis singkat. Kemudian silakan nanti dikirimkan ke grup WhatsApp kita ya. Silakan aktifkan di grup WhatsApp-nya untuk diskusi dan terkait dengan tugas-tugas lainnya. Deadline-nya untuk pertemuan kali ini, untuk tugas kali ini adalah di pertemuan 8 untuk UTS ya. Jadi di eh, tugas ini akan saya kumpulkan di UTS nanti. Baik, demikian untuk materi ke-5, pengamatan iklim mikro. Terima kasih kepada teman-teman semua.
Jangan lupa tetap dipelajari melalui modul ajar dan materi ajar semuanya. Silakan diakses melalui portal mahasiswa semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu video ya kan, video pakai akhir ya kan. Loh, supervisi kita